Jadi tadi big break-nya karena ketemu sama Yes, ayam nelongso itu tadi, tidak gitu bisa kan. dipisahkan dari sejarah Tidak itu. bisa. Yeah. And I think most entrepreneurs out there ya suksesnya itu ya karena ada that moment di mana mereka mampu mengambil that opportunity gitu Yes. kan. Dan kalau sekilas tadi sebelum masuk ke acara Anda mengatakan bahwa saya sering dan suka berkomunitas, Yeah. gitu kan. Dan Anda juga menyatakan kalau ketemu Mas Nanang Mas Nanang di itu komunitas, juga di komunitas. Mas Ridwan di Mas komunitas, Ridwan Mas juga Doni di di komunitas, Mas Doni semua, juga di ya. komunitas. Nah, bisa nggak menceritakan ini Ya. sebelum nanti lebih lanjut ya? Ada Ya. dua orang tadi yang Ya. dua big break tadi. Ya. Kita flashback apa sih pentingnya untuk berkomunitas dan Ya. kegunaan dan manfaatnya hingga saat ini itu apa? Komunitas, saya berikan catatan ya, komunitas yang egaliter, Mas. Oke. Ya, komunitas yang egaliter, karena itu memberikan kita akses Oke. untuk bisa bahasanya gitu secara cair berinteraksi, berkomunikasi dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin di atasnya kita secara level. Itu saya rasakan betul. Jadi kayak gini loh, Mas. Misalnya kayak gini lah, punya kantor kantor saya kan di Ruko Soekarno-Hatta ya, di Soekarno-Hatta gitu loh. Di kota manapun itu Soekarno-Hatta itu mesti ya biggest road kan gitu ya di kota itu gitu ya. Bagi saya sekarang ya boleh dibilang ya biasa, Mas, karena memang ya wis wayahe gitu ya. Tapi ketika itu terjadi 12 tahun yang lalu, saya sekitar 12 tahun lah sampai sekarang di dunia marketing. Loh itu istimewa, Mas. Iya. And that's happen. Iya. Kantor pertama saya itu di Ruko Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta nomor 7, Mas. Di mana itu, Mas? Depannya Poltek. Perusahaan startup. Anggotanya 3 orang. Soekarno-Hatta nomor 7, tak tulis gede, Mas, di kartu nama. Kenapa? Karena saya kenal Pak Marli di komunitas. Yang bagi Pak Marli itu little things, Mas. Terus pakai-pakaian itu. Saya jujur ya, saya dapat ruang sebelahnya toilet, Mas. Yang itu sebelumnya gudang. Jadi bahasa Pak Marli, kalau kamu bersihin itu tempatnya di situ, bayarnya sekian lah, yang murah banget saat itu. Tapi Soekarno-Hatta nomor 7 tetap, Mas. Bagi saya itu hal besar. Bagi Pak Marli itu kan ruang tidak terpakai, gitu loh. Jadi di komunitas hal itu mungkin terjadi. Misalnya Mas Doni Kris kenalkan saya dengan Mas Andi. Bagi Mas Doni itu hal simple. Tapi bagi saya yaitu game changer. Mas Doni Kris ini yang apa Malang Strudel yang banyak bantuin saya. Iya. Jadi yang egaliter syaratnya. Jadi Mas Doni kan egaliter banget, diajak makan ke pecel lele pun yo santai aja gitu. Karena saya berikan catatan lah, ada beberapa komunitas ini yang pendekatannya, approach-nya ini pengkultusan, ya. Jadi pada sosok tertentu yang terus kemudian kalau ada sama pengurus itu harus kayak gimana? Ya, dan saya nggak terlibat yang kayak gitu. Ya, oke. Berarti penting, tapi komunitas yang mana? Ya ada filternya lah. Ada filternya gitu ya. Dari situ juga nanti akan ketemu sama connection. Betul. Gimana ceritanya saya ketemu Pak D. Rahmat dari JIT gitu. Kalau nggak di komunitas ya lu siapa, tapi ketika saya ngomongin ya ditemui, gayeng di rumahnya, santai diajak makan-makan gitu. Karena ketika kita berkomunikasi kan you are part of us gitu. Iya. Gampangannya kan ditanya, kamu anggota ya, nomormu berapa ini? Oh ya wis langsung masuk sudah. Segala birokrasi udah langsung dipangkas. Dulu waktu saya jadi entrepreneur awal-awal kayaknya komunitas itu masih belum ada. And then sekarang ini it's a good time gitu loh menjadi entrepreneur karena supporting systemnya itu luar serba biasa, tersedia Mas, sekarang, Mas. Ya mungkin Mas Faisal Mas. juga ngalamin gitu tahun-tahun 2005 2006 awal-awal kuliah itu kan entrepreneurship bukan yang tabu, bukan yang dihindari kan. Orang malah ngejar ke sana. Dan ini orang tua sekarang pun dorong ke sana, Mas. Kamu udah jadi YouTuber aja. Iya. Dan itu kalau Anda bisa masuk ke komunitas lingkungan yang baik gitu kan. Betul. Anda bisa excel usaha Anda. Nah, kembali lagi, Mas. Tadi misalkan ketemu sama Mas Nanang nelongso as a first big break. And then the second one? Yang second one adalah di Malang ini ya. Karena kan saya kelahirannya Jombang, Mas, tapi udah KTP Malang. Jadi kalau kita ngomong darah itu, darah saya udah biru, Mas. Arema gitu ya.
ketika pilkada. Soalnya Jombang kalau tim babalan ya. Nggak ada. Lanjut Mas. Stadionnya aja buat jualan PKL. Siap. Tapi yang bekal kesolehan saya dari Jombang, Mas. Oh iya benar. Di kawal pondok kan di sana. Gitu. Jadi yang kedua adalah ketika pilkada Malang, Mas. Karena wali kota yang sekarang menjabat ya Pak Sutiaji, kebetulan di fase itu kami terlibat di dalam sebuah proses untuk penyusunan istilah apa ya gitu ya, isu manajemen gitu ya, isu manajemen. Karena posisi saat itu kan underdog, kita sama-sama tahu lah di Malang gitu ya, masih ada incumbent, terus kemudian ada penantang, terus kemudian juga, dan ini penantang yang serius-serius gitu. Ya, dan ini posisinya underdog sebenarnya, posisinya underdog. Karena kan bukan dari parpol ya. Jadi banyak faktor itu tidak mendukung ke arah sana. Tapi saya terlibat, saya diskusi dengan Pak Sutiaji, terus kemudian dengan beberapa tim yang di bawahnya, dan open mind untuk terbuka menerima ide-ide kita. Jadi ini bukan lagi, kan sekarang di era sosmed ini ya, bukan lagi zamannya sesuatu yang pencitraan kan. Jadi saat itu yang zamannya apa sekarang, Mas? Sesuatu yang sifatnya adalah otentik, Mas. Sesuatu yang sifatnya adalah otentik. Justru gitu. Malah yang dibuat-buat itu. Betul. Ya capek juga bagi si kandidat ini. Jadi otentik. Jadi tugas awal yang saat itu saya bedah itu adalah, yo apa ini DNA-nya dari beliau ini. Dan ketemu kan saat itu DNA-nya adalah apa? Ini adalah ustadz yang siap mengemban amanah menjadi wali kota. Goalnya di situ. Makanya program-program yang kita buat adalah ya kesehariannya beliau gitu. Maksudnya ini mau jadi wali kota mau enggak, itu khutbah Jumat selalu ngisi memang, Mas. Betul. Selalu ngisi pengajian. Artinya kita tidak membawa sesuatu yang di luarnya itu. Nah, itu yang kemudian kita kemas, dan termasuk di antara kandidat yang paling well managed secara media sosial. Sampai sekarang juga lah di Instagramnya, kemudian di YouTube-nya itu juga well managed. Karena apa? Ya memang ada tim yang memang dedicated untuk ngehandle itu gitu, untuk sebuah ukurannya pejabat publik ya. Itu very well. Ilmu yang Anda miliki, marketing communication di bidang itu, it doesn't only work. Nah, itu yang kenapa saya masukkan di tapi juga politik itu juga ternyata. Kenapa saya masukkan di Big Break? Karena itu saya sendiri pun juga sama ya gitu kan. Karena itu kan playing field yang baru kan. Apa hal yang sama ya? Ternyata kalau nalar berpikirnya sama, tetap sama. Jadi audiensnya siapa? Targetnya dulu. Targetnya apa? Audiensnya siapa? Dari situ kita baru rancang program. Jadi kita nggak berhalusinasi gitu loh, Mas. Ya memang based on target, sesuai relate sama tipe audiens yang memang kita mau sasar. And it works. Nah, kembali lagi ke usahanya Mas Faisal. So that's the Big Break. Kemudian ini ada beberapa subdivisi dan juga ada other companies juga Mas Faisal yang jalani sekarang. Anda bagi waktunya itu gimana, Mas? Skill apa yang harus dimaster, Mas? Kalau misalkan misalkan mereka ada yang punya satu usaha misalkan, mau mereplikasi atau mau menumbuhkan atau mau bikin usaha baru. Ini triknya apa, Mas? Filosofi pohon sih, Mas. Jadi kalau pohon itu kan ada batang, ada dahan, ada ranting. Nah, itu mudahnya kayak gitu. Jadi yang kita handle adalah batangnya. Karena batang ini kan istilahnya yang jadi penopang utamanya kan. Misalnya kalau saya sekarang mungkin most of the time ini ngurusi di iMarks. Karena itu adalah istilahnya batang utama dari pohon. Terus kemudian ada dahan. Dahannya sekarang kebetulan ada 3 kalau basis jasa ya. Yang pertama namanya adalah Nice Content tadi yang production house. Terus ada Exiso ya, search engine marketing services. Terus yang satunya adalah Tata Warna yang social media marketing dan communication. Ada produk, ada, makanya kan di situ dicantum ya sayap gerak meskipun udah tutup semua, Mas ya, kena pandemi, ditutup oleh pandemi. Tapi itu kan batang yang lain juga gitu. Tapi dahan, bukan batang pohonnya tetap iMarks. Jadi kompetensi inti yang kami bangun ya memang di bidang marketing communication. Nah, bagi waktunya sebenarnya lebih tepatnya yang saya lakukan bukan bagi waktunya tapi bagi orangnya, Mas. Kalau ini ilmu dari Mas Doni Kris. Jadi bagaimana kita ini jangan terlalu berambisi menjadi owner ya.
Dunia startup sekarang istilahnya kan ada founder, co-founder. Jadi saya gesernya ke situ, membagi orangnya. Jadi berkomitmen untuk jadi kingmaker lah ya. Jadi menciptakan raja-raja berikutnya. Yang ini Mas, tantangan luar biasa Mas bagi startup atau UKM. Legowo Mas. Ilmu bernama legowo. Karena biasanya kan kita ini mencengkram ini kuat-kuat ya. Punyaku. Padahal kalau kita open mind untuk dibantuin orang, memang misalnya kayak gini lah, kita ngomong biar perumpamannya mudah ya. Persentaseku cuma 10% misalnya kayak gitu ya. Dia 90%. Tapi kalau saya punya 10 perusahaan fine juga gitu. Kelegoan ini yang memang perlu dilatih. Mas, aku 3 tahun masih dipelajari ini untuk tak lepas nggak ya, tak lepas kan ini perusahaanku, hasilnya buat aku semua harusnya gitu. Tapi dari situ kalau kita ngomong tentang bigger skill ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti punya tim-tim. Iya, pangeran-pangeran tadi yang memang disiapkan jadi raja gitu. Jadi kan gitu, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with your team. Itu menarik sekali itu. Betul itu. Sama lah Mas Brili ini ayo. Kita ngomong sibuk-sibukan sama sibuk ngalai presiden ngomong iki yo. Tapi ya jalan gitu karena sampean kan gitu. Itu juga seringkali juga saya tanyakan ke diri saya juga gitu. And I think kalau teman-teman lain relate juga, kalau mungkin kita suka ya bikin usaha atau sukses, pengen mereplikasi, tapi kadang gimana caranya ya gitu kan, yang lain kok bisa ya, lah itu kan pengen sesuatu yang harus kita. Ada analogi yang bagus Mas di dunia pertambangan. Jadi saya dikasih tahu mentor saya ini. Jadi di dunia pertambangan kan ada 2 istilah tuh. Yang pertama adalah exploration. Yang kedua adalah exploitation. Nah, kita mesti identify dulu kita ini tipikal yang apa. Mungkin saya mirip-mirip Mas Brili, kita tipe explore Mas. Ya toh? Itu bahasa teorinya dynamic capability. Dynamic apa? Jadi kita itu kan bisa baca peluang, ngerti, bisa istilahnya connecting the dots gitu. Tapi jagalah hanya ini kan perlu kompetensi yang lain. Jadi Mas Faisal ini exploration ya? Iya. Yang exploitation-nya itu exploitation adalah tim yang saya bangun sebagai co-founder tadi. Dan that's good to have ya, ada tim yang bisa menopang perlu itu legowo bahwa memang ada peranan yang dijalankan, makanya they get more result gitu, karena memang ada more effort yang mereka libatkan. Jangan mengkungkung gitu loh. Jadi betul. Mereka kan juga punya begini prinsip saya, mereka ini gabung di perusahaan kita karena mereka secara sadar nitipkan impiannya di perusahaan kita. Nah, betapa jahatnya kalau kita itu batasin itu gitu loh. Ya kan dia pengen berangkat umroh juga. I think bukan zamannya lagi Mas membangun usaha sendiri gitu kan. Karena kompetisinya itu luar biasa. Luar biasa. Dan dan lebih cepat ritmenya Mas. Dan lebih cepat ya. Sehingga tim itu kan paling crucial juga di awal-awal kan. Nah, itu luar biasa. Nah Mas, kita jump. Saya pengen tahu kondisi pandemi ini Mas. How it affect bisnis secara umum, karena Mas Faisal ini juga konsultannya beberapa usaha, beberapa kota, kena PSBB kota, gitu kan. Tentu dinamikanya masing-masing berbeda mungkin. Nah ini ada lesson learn yang menarik nggak Mas yang bisa dibagikan? Siap. Ini saya harus nampak tegar atau? Karena yang ngalami kan sedunia juga. Jadi terdampak. Meskipun kan industri kita bagi menjadi 3 ya, mana yang lumpuh, yang benar-benar lumpuh, mana yang istilah stagnan gitu ya, mana yang justru tumbuh. Di pandemi kan ada beberapa industri yang justru tumbuh. Jujur Mas, kita termasuk yang lumpuh. Kita termasuk di industri yang lumpuh, karena saya mengumpamakan dunia perkonsultanan, dunia jasa ini adalah suplemen lah ya. Jadi misalnya Mas Brili ini sudah sehat, nggak sakit apa-apa, biar makin fit beli suplemen, which is itu beli ke kami gitu. Tapi ketika pandemi, Mas Brili ini jatuh sakit gitu. Kan nggak mikirin suplemen Mas ya. Belinya obat gitu. Jadi harusnya kami bikin perusahaan obat aja kan. Who knows ya. Jadi di situ maka termasuk yang di istilahnya dikalahi duluan. Jadi kalau terdampaknya mulai kapan ya, Maret April itu langsung di kami gitu, karena kan ada proporsi ya, kami handle beberapa corporate, kami handle beberapa yang small medium atau UMKM. Yang UMKM ini kan begitu terdampak langsung, brankasnya ini kan nggak setebal yang corporate Mas gitu ya. Maka ketika ada WA saat itu di bulan Maret April, manggilnya saya kan Sam kan, khas Malang gitu. Sam,
aku nanti sore telepon ya, atau Sam aku nanti malam telepon ya, itu sudah aku langsung kontak bagian keuanganku. Ini posisinya gimana sekarang? Ini dia, ini ada tunggakan berapa? Karena arahnya pasti ke situ Mas, telepon. Sam, Assalamualaikum, sorry yo ini kita harus nutup 4 outlet bla 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 bla. Pilihannya kan 2 kan dia saat itu, penyesuaian layanan atau istilah kami jeda layanan atau suspend. Jadi no work no pay. Kami nggak ngehandle beberapa urusannya dia untuk sekian bulan dan dia nggak perlu bayar. Atau ada yang penyesuaian layanan, jadi kayak buku menu lah, sebelumnya dia ambil paket combo, ini cuma ambil fries sama coke-nya kira-kira kayak gitu. Dan itu langsung Mas di bulan Maret dan April. Nah sehingga dari situ, dari bagaimana kami deal with that gitu, kami bikin matrix Mas waktu itu. Kami bikin matrix, aku diajari Mas Andi sih ini, Mas Andi Singosari. Jadi Mas Andi bikin yang 2 variabelnya itu, 2 variabelnya itu adalah waktu sama duit. Jadi kita bikin 4 tabel yang waktunya dikit, duitnya dikit, waktunya dikit, duitnya banyak gitu. Matriks 2x2 itu. Nah dari situ kami memutuskan untuk melakukan penyesuaian ke yang mana yang waktunya dikit dan duitnya dikit. Karena ini isunya adalah bagaimana supaya muter dulu Mas. Karena aku ya alhamdulillah Mas, pandemi ini kami tidak memberhentikan 1 orang pun gitu. Tapi tak ajak meeting, ya. Teman-teman sudah tahu, karena di kami juga transparansi juga, semua orang sekantor tahu omset berapa dan kita udah tahu semua kayak gitu. Tak paparkan di papan masing-masing divisi kan. Karena ada IMAX yang paling terdampak. IMAX paling terdampak. Nice Content malah naik. Karena orang dipaksa digital kan, dipaksa dijualnya digital kan. Nice Content malah naik, Exiso malah naik, Tata Warna malah naik. Karena orang yang sebelumnya IG-nya nggak keurus ya sekarang ya mau nggak mau dia mulai ke situ. Nah dari situ tak paparkan dan situasinya ya gini, gimana kalau kita selang-seling atau apa, kan opsinya banyak tuh waktu itu kan. Dan disitulah kepemimpinan kita diuji kan. Nah saat itu keputusan yang kita ambil bersama ya persentase. Jadi misalnya biasanya kita dapat omset misalnya 300 juta misalnya kayak gitu ya. Sekarang cuma jadi 100 juta. Ya udah berarti sekitar 30% gaji yang kamu terima. Bukan perusahaan ini nggak mau bayar ya. Tapi nggak ada duitnya, kita sama-sama tahu kayak gitu. Dan itu adjustment yang itu dilakukan. Ya, adjustment itu yang kami lakukan. Dan itu WFH sekitar berapa Mas? Sekitar 2 bulan kan, 2 sampai 3 bulan kami WFH gitu. Loh kan Mas, biasanya pekerjaannya kan online juga gitu memang. Ya tapi kan habitnya tetap ada koordinasi lintas divisi kan. Yang itu deal dengan tantangan itu luar biasa. Kalau kayak masa-masa yang sulit seperti ini, apa ya indikator-indikator yang paling penting untuk usaha sekarang itu apa Mas? Kalau misalkan omset itu kemudian nggak bisa jadi, financial indicator kan selalu yang utama lah pasti. Tapi kalau misalkan itu nggak bisa Mas, kami turunkan di bawahnya. Jadi setelah omset kita kemudian pecah namanya pilar pemasukan Mas. Jadi kalau omset kita bayangkan tandon, pilar pemasukan ini adalah pipa yang mengisi tandon itu. Nah kami mapping ulang pipanya itu dan menjajaki opsi untuk menambah pipa yang tetap relate dengan kemampuan yang kami miliki saat ini. That's why di pandemi kayak gini kami launching buku Mas. Kemarin tanggal 10 kan kita nyari tanggal cantiknya aja sih, 10/10/2020 kan. Ya itu karena apa? Ya karena pandemi. Kan resourcesnya ada tapi kan idle itu yang kemudian kita buatkan pipa yang baru, buku. Karena apa? Orang duitnya tetap ada kok, tapi jumlahnya mungkin berkurang. Jadi mereka pakai layanan kita misalnya yang paling basic lah sekitar 5 jutaan gitu kayak gitu, nggak afford ya 100.000, 200.000 masih mampu lah kira-kira kayak gitu. Karena kebutuhan untuk itu tetap ada sih. Nah tinggal bagaimana kita melakukan adjustment di pilarnya supaya kompensasinya Mas, itu ada. Kreativitas kayak gitu munculnya dari siapa? Ya karena kepepet bos. Ya karena berangkat dari apa sih kompetensi inti yang kita miliki. Makanya ini menjadi penting. Apa itu enggak jujur ya, itu semuanya di-drive sama Mas Faisal atau organisasinya Mas Faisal sendiri yang kami biasa brainstorming. Jadi gini Mas, kalau di kami unik, kami enggak meetingnya enggak berdasarkan hari. Tapi berdasarkan tanggal. Jadi kami terinspirasi dari Ramadan Mas. Ramadan kan ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Bagi kami itu lebih rasional untuk bagi ritme kerja. Karena kan pas kan mesti 10 harian kan. 1 bulan kan kalau nggak 29, 30, 31 sekitar itu kan. Nah, kami meeting berarti di tanggal 1, terus di tanggal 11 sama di tanggal 21. Nah, ketika meeting itu sifatnya lengkap. Lengkap, lintas divisi, dan saya baca buku bagus Mas, judulnya adalah Leader Speak Last. Dari Simon Sinek. Simon Sinek. Ya, yang simpelnya itu adalah bahkan
wisdom ini di suku-suku di Afrika itu sudah diterapkan dari Nelson Mandela kan. Jadi bapaknya Nelson Mandela ini kan kepala suku, Mas. Jadi apa yang dilakukan ketika rapat suku itu dia diam, mempersilahkan semua berbicara dan dia berbicara di ujung. Karena dari situ konteks dia dapat, ya toh, permasalahan dia mampu identify dan solusi mampu dia jahit dari masing-masing pendapat yang muncul tadi. Masalahnya kalau di budayanya kita itu kan paling susah itu kan, ya kan? Pengennya kita ini sebagai pimpinan ini ya gue yang paling tahu, gue yang paling. Nah, itu yang kami pelajari dan kami praktekkan. Jadi kultur itu iya, aku ngempet Mas. Aku kan seneng ngomong Mas. Itu harus ngempet. Jadi saya harus mempersilahkan Rian ngomong dulu, tim saya, Hendy ngomong dulu, Lintang ngomong dulu, sampaikan dulu. Tapi dari situ justru solusi yang di provide itu jadi solusi cerdas gitu loh Mas. Ya, kayak kita yang pinter kan gitu. Kan enggak bahannya mereka supply. Ini beda kalau kita ngomong duluan, ada konteks yang kita lewatkan, betul. Malah kita kelihatan bodoh Mas. Wah situasinya kayak gitu kan mereka protes. Padahal kita memang nggak tahu itu. Nah munculnya ide-ide itu sebenarnya dari situ. Jadi kita punya kayak gini, kita punya kayak gini. Termasuk beberapa hal sih kayak gini. Pak kan kita punya paket konsultasi ya, yang harganya 5 jutaan gitu misalnya ya. Kenapa nggak kita pakai juga Pak konsultasi tapi pakai Zoom? Ongkosnya jadi 1 juta Kak. Kan kita juga nggak usah perlu berangkat ke sana dan ribet-ribet loh. Malah laris Mas kayak kacang goreng Mas. Karena orang tetap butuh tapi tadi daya belinya agak shrinking ya gitu. Itu dari tim, yang muncul dari tim. Wah luar biasa ini kita belajar banyak kali ini. Nggak cuma marketing tapi juga ada aspek leadership tadi disampaikan. Nanti di ujung ada tausiah juga Mas. Bisa sampai 1 jam lagi nanti nambahnya ini luar biasa. Mas Faisal ini mendekat ke akhir sesi podcast kita. Aku pengen bahas tentang ini Mas. Tell me about the book. Jadi ini ada 3D marketing 3 langkah agar bisnis eksis dan laris. Nah kalau tadi disampaikan ada 3D itu ada defining, designing sama delivering. Nah bisa cerita singkat Mas, gimana Mas buku? Ya ini saya tulis di 2017 Mas. Itu di zaman saya tuh kan kalau guyonannya orang dulu namanya jarum super. Jarang di rumah, suka pergi karena 10 provinsi loh Mas. Nggak dimarahin sama istrinya. Ya ATM-nya dia yang bawa Mas. Iya. Jadi 10 provinsi dan saya pernah di satu titik itu saya kan mesti berdua ya, satu sama satu tim ya. Terus nanti di kota yang lain sama tim yang lain. Jadi ada satu titik ketika mau ke kota lain, koperku dia yang bawa Mas. Dia bawa balik ke Malang. Terus aku ke kota yang kedua misalnya gitu, timku yang lain bawa koperku lain gitu ya. Sampai kayak gitu. Jadi aku di Malang mungkin cuman sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, itu kan ada waktu idle yang itu karena mimpi kamu yang sebelumnya itu terwujud kan? Tapi dari jalan yang lain kan gitu. Keliling Indonesia. Jadi tak mapping Mas kemarin. Indonesia itu ada sekitar 514 kota ya. Itu sepertiganya aku udah berbicara Mas. Masya Allah. Sepertiganya. Sampai kota-kota Sangatta, Palopo yang mungkin sama nggak ngerti gitu di mana gitu ya. Itu sempat ke sana itu, ke Donggala, ke Bulukumba, kota-kota sing iku neng di. Bahkan sebelum disurvei jadi ibu kota yang baru, saya itu udah nyampe di Penajam Pasar Utara Mas, di sana. Nah, di situ kan banyak waktu idle Mas. Misalnya penerbangan saat itu hanya dari Surabaya, udah 2 jam Mas, travel kan. Di bandara paling nggak 2 jam lagi. Flight itu sekitar 1 jam, 1/4 jam. Nah, itu yang saya manfaatkan untuk nulis ini Mas. Ini 100% ditulis pakai smartphone. Jadi pakai aplikasi Notes. Tapi sebelum bahas isinya, tapi apa entrepreneur kemudian jadi author, korelasinya di mana ini? Kartu nama. Ini jadi kartu nama. Gitu ya? Iya, jadi kartu nama. Jadi sebenarnya kalau kita biasanya kasih kartu nama yang cetak itu, ya dikasihkan ke orang, ini ya some kind of that kan. Jadi Faisal Alfa itu siapa? Ada di sini gitu. Dan ini adalah menurut saya demokratisasi ilmu sih buku itu, demokratisasi ilmu. Seperti podcast ini juga kan, bahwa ada banyak cara kita belajar, cuman effort sama ongkosnya beda-beda kan. Misalnya ini podcastnya nanti orang lihat gratis ya, sama juga kan tetap ada kuota bos. Kan masalah effort sama juga, ini masih 100-200 ribu orang masih beli. Tapi itu jauh lebih terjangkau. Misalnya kayak gini Mas, saya bikin acara di Surabaya misalnya, bayarnya sekian juta gitu 1 hari. Itu kan effort yang luar biasa bagi teman di Medan. Betul. Dia harus pesawat dulu dan macam-macam gitu. Nah, ini menurut saya upaya itu juga gitu ya. Oke. Terus dari situ ketika saya nulis, saya mikir begini.
orang belajar marketing itu kan bukan pingin jadi pakar marketing kan Mas. Ya enggak? Bukan kemudian nulis buku kemudian juga kayak saya kan. Jadi mereka ini belajar marketingnya karena mereka memang dry. Mereka memang dry tentang marketing dan pingin sesuatu yang aplikatif gitu, yang praktikal gitu. Maka dari konsep yang kompleks itu saya sederhanakan supaya apa? Tujuannya kan paham, bukan makin bingung gitu, bukan malah diribetkan dengan istilah kan gitu. Nah, lahirlah konsep 3D marketing ini yang kebetulan itu menurut saya maknanya itu nyambung gitu loh. 3 dimensi itu kan berarti bisa dilihat 360 derajat kan gitu. Tapi di sisi lain juga memang relate dengan poin pembahasannya itu memang terdiri dari 3 huruf D gitu. Yang pertama adalah kita defining. Defining itu apa? Defining targetnya apa? Terus kemudian tipe konsumen idealnya siapa. Jadi yang di defining itu 2 hal ini. Targetnya apa sih gitu. Dan itu harus yang pertama, yang harus dikuasai. Iya, karena dari situ tujuan menentukan upaya Mas. Misalnya tadi Mas Brili ngomong, Mas kita rekam podcast di mana? Di Singapura gitu misalnya. Ya saya siapkan paspor dulu Mas. Nggak sekedar ini tadi mandi, set ya pakai pomade ke sini gitu. Rumah deket juga di belakang sini kan. Tujuan menentukan upaya, padahal sama-sama rekaman podcast kan. Gitu. Jadi target menjadi penting dan ini kadang sering kelewat gitu ya targetnya apa. Terus kedua adalah tipe konsumen ideal. Everyone is not your customer ya, Seth Godin ya. Jadi sama juga podcast ini kan juga nanti ada audiensnya kan, bukan kemudian anak-anak alay yang lagi pingin buang kuota gitu kan, enggak gitu loh ya, bukan tipe audiensnya kita kan. Itu yang define dulu maksudnya kan, tentukan dulu itu loh. Jadikan apa ya istilahnya patok poinnya itu di mana. Terus yang kedua adalah desain. Apa yang didesain? Program Mas. Program. Jadi kebanyakan pembahasan tentang marketing itu langsung lompat ke sini Mas, program. Ini adalah yang lagi hit sekarang, ini yang lagi happening sekarang, ini adalah program yang paling banyak konversinya sekarang, langsung lompat ke program. Jadi kayak memaksakan sepatu saya dipakai Mas Brili lah kira-kira kayak gitu. Karena nalarnya ini tadi nggak ketemu yang dua ya. Itu designing mendesain program. Dimana di situ kalau mau diperintil lagi dalamnya kan kita ngomong programnya apa, butuh apa, budgetingnya berapa, timelinenya berapa. Itu kan praktikal banget kalau mau dipakai di sebuah perusahaan rintisan gitu. Terus yang ketiga adalah delivering. Delivering ini berarti kan mewujudkan kan. Delivering itu ada 2 yang yaitu konten sama aktivasi. Karena ini memuat unsur biaya dua-duanya ini. Jadi kita bikin konten kayak gini kan ada cost kan. Ini ada berapa kamera, ada berapa lampu ini. Membuat konten ini untuk membangun kesadaran bahwa ya dalam dosis tertentu perlu kita pahami bahwa perlu ongkos untuk membuat konten itu. Meskipun pakai HP aja kan bisa gitu. Ya HP sama DSLR ya beda. Ini pakai clip on aja bisa kok. Ngapain sih pakai segede ini kan gitu ya. Ya memang ada beda di situ. Dan setelah kontennya di konten itu letaknya kan salah program tuh Mas. Jadi konten ini kan sifatnya adalah communicate the program. Kalau nggak ada programnya, kadang langsung lompat di konten Mas. Misalnya gini, kita punya fotografer lah misal di Malang Mas Dodi Bening ya. Mas aku bikinkan foto yang bagus. Kalau nggak ada briefnya, apa sih yang mau dikomunikasikan ya nggak? Ini Mas Brili yang parlente gitu misalnya. Yo kan nggak pas lagi putih gini rambutnya kan begitu yo. Yang lagi pas hitam pakai jas. Karena memang program yang mau dikomunikasikan dalam Mas Brili ini adalah parlente, intelek yang wos gitu. Tapi Mas Brili yang fun, smart casual, ini yang bener. Yang casual, yang smart enggak. Ngaku dewe jebule. Ya, konten. Jadi konten ini based on brief toh. Briefnya ada di program. Program berdasarkan apa? Tadi konsumenmu siapa? Konsumen siapa? Yang memang mampu mencapai target. Jadi runtut gitu loh. Nalarnya sambung dulu gitu. Dan terakhir adalah kita bicara tentang aktivasi. Karena konten sebagus apapun, misalnya nih podcast ini udah jadi, tapi kalau nggak kita sebar-sebarin yo kita sendiri yang nonton kan. Paling nanti siapa? Helmi yang nonton tonton sampai 1000 kali supaya nanti view-nya dapat kan gitu. Aktivasi. Karena biasanya gagal di sini juga. Betul. Ini rangkaian. Jadi dan ini deliver. It works for untuk siapa Mas? Is it for ada sektor UKM tertentu kah atau semuanya kah? Is it only for online kah atau offline juga kah? Gimana Mas? Kalau studi kasus yang banyak termuat di sini ya, karena kan saya paling gampang kan cerita kan. Itu ya di bisnis F&B Mas, karena banyak di situ. Terus dan pandemi ini kan termasuk yang tumbuh kalau mau jujur F&B. Karena mereka yang nggak apapun yang terjadi, manusia tidak akan berhenti makan gitu ya. Lu mau pandemi, mau krisis nuklir, mau apa, orang tetap makan kok. Gitu. Harus. Jadi di bisnis F&B.
Iya. Oke. Atau yang B2C. Karena Atau kalau yang B2B B2C. model bisnisnya kan lain lagi, Mas. Ya. Kalau B2B kan sampean perlu negosiasi, Ya. tapi kalau B2C kan how to attract the attention, terus kemudian dapat crowd-nya, dan kemudian dari situ taruhannya di produk nanti. Produkmu bahasanya apa, ngangeni apa enggak gitu setelah mampu kita datangkan orang. Karena biasanya kadang lompat di situ, Mas. Jago, mampu datengin crowd, tapi sebenarnya masih adalah masalah besar di produk. Ya nggak balik juga orang. Ya kan, fenomena grand opening yang datang ratusan ribuan orang ya, dan 3 bulan lagi grand closing. Iya. Produknya masih PR. Itu itu ironis itu. Kayak ruame terus ternyata habis itu iki kayak winannya ono tuku saiki gak ono. It was sempat ada. Siap. Nah, oke. Jadi bagi teman-teman semua yang punya usaha di bidang F&B ya, atau in general B2C company B2C, lah ya, dan Anda pengen gak ribet-ribet belajar tentang marketing, ini saya sarankan ini Anda baca 3D marketing. Nah, mungkin nanti juga Mas, coba nanti kita bikin giveaway juga, Mas. Oh, siap. Boleh, berapa buku? 2-3 buku? 5 buku lah. Ada 5 buku lah nanti ya. Salah nawari saya tadi. Dari Mas Faisal nanti. Siap. Nanti bisa diinfokan di Instagramnya Driven nanti. Nah, Mas, sungguh luar biasa ini ilmunya. Saya yang berterima kasih. Sama-sama. Dan senang sekali ya Mas Faisal bisa mampir hari ini dan sharing-sharing cerita perjalanannya, kemudian pengalamannya. Saya ingat sama pertanyaannya Mas Faisal tadi sebelum masuk ini. Kenapa kok Mas Billy pengen jadi dosen padahal entrepreneur? Padahal ini gitu kan. modenya ini mestinya entrepreneur ya. Ada ini Mas, ada bukan guru ya, senior saya di kampus yang mengatakan kalau ilmu itu akan selamanya gitu kan, dicatat sebagai amal soleh, Mas. Nah, harapannya kita berbagi-bagi ilmu ini hari ini Mas Faisal datang ke sini itu ya dalam rangka itu jadi amal jariah gitu kan. Insyaallah. Dan bukan semata-mata kita tergerak karena ada financial rewardnya di situ. Betul tapi sekali. Ada aspek-aspek lain. Nah, justru saya senang sekali karena kembali lagi menginspirasi saya, entrepreneur ini ya juga why not bikin buku gitu loh. Jadi bisa menginspirasi yang lainnya juga gitu. Luar biasa. So, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Dedi, Elmi, dan Mas Arya sudah membantu di podcast Driven kali ini. Signing out for today and until we meet again, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya. Terima kasih. Senang banget. It's alright.